pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menemukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah ya, kalau bingung pilih jawaban yang pendek dan panjang gitu aja. Memahami karakteristik media. Gimana Bu? C atau D atau E? C. C. E. C atau E? E. Sesuaikan dengan materi pembelajaran. Oke. Yang A nggak masalah ya. A dan B nggak ada yang milih. Enggak, Pak. Ada. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di sini. Menentukan media. Menyusun strategi pembelajaran. Media pembelajaran. Strategi pembelajaran dan medianya. Media pembelajaran. Oke. Akan diganti dari yang C. Oke. Jadi yang paling banyak antara C dan E. Oke. Kalau C, kalau C, guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Ya. Pertanyaan kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya kemampuan dasar ya. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru ya, terkait dengan memilih media pembelajaran. Nah, berarti ketika guru dihadapkan dengan dua misalkan, atau tiga media pembelajaran, guru diminta milih nih, diminta milih media mana yang mau saya pakai, media yang satu, media yang dua, atau media yang tiga. Berarti jawabannya C. Karakteristik media. Kalau materi sudah pasti ya, materi tidak perlu dipertanyakan lagi karena guru paham materi. Otomatis karena guru kan mengulang setiap saat ya materi itu ya. Ya nanti yang membedakan ketika guru dihadapkan dengan media. Materinya seperti ini, maka medianya seperti apa? Nah, jadi yang dipersoalkan medianya. Karakteristiknya bagaimana? Karakteristik media itu macam-macam. Ya, bisa karakteristik media dari segi kepraktisan penggunaan, dari jumlah siswa yang dapat terlibat, kemudian dari efisiensi waktu maupun dana maupun tenaga. Ini guru sudah megang materinya dulu nih, sudah punya materi, tinggal memilih medianya. Nah, jadi harus paham karakteristik medianya. Misalkan mau pakai video apa gambar ya? Oh, saya mau pakai video ya, karena video ini nanti bisa gambarnya gerak-gerak. Pakai gambar aja karena gambarnya ini bisa sudah cukup untuk menjadi media untuk materi ini. Jadi paham karakteristik medianya. Kalau ada pilihan media, kalau nggak ada pilihan medianya ya udah mau nggak mau pakai itu. Gitu ya. Baik. Itu nomor 24, tadi kan nomor 25. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media lagi nih, media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah D. Membawa pesan. Tidak ada yang milih E. D. Jadinya milih E. Tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Oke, jawabannya adalah D ya, membawa pesan. Prinsipnya media itu kan mediator, mediasi, membawakan pesan dari guru ke siswa. Nah, karena barangkali kalau langsung dari gurunya, siswa nggak mudeng.
karena mungkin gurunya terlalu tinggi penggunaan bahasanya, guru terlalu cepat mengajarnya, suaranya mungkin lirik dan seterusnya, maka butuh media untuk menyampaikan pesan dari guru ke siswa. Oke, berikutnya nomor 26, setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru memanfaatkan media. Misalnya, media gambar atau video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada kasus ini adalah Oke, ada yang lain? C. Konkret C. ke abstrak. Membuat konkret konsep yang abstrak. Atau yang E, objek yang berbahaya atau yang sukar didapat. Ketat sih, Pak. Kata kuncinya apa sih? Sini, Bu. Tentang apa ini materinya? Organ. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu siswa bisa melihat nggak ya? Tidak bisa, tetapi nyata. Betul. Tidak bisa tapi nyata. Dan kalaupun mau membawa benda nyatanya kan malah medeni, malah menakutkan ya. Jadi konkret ke abstrak. Konkret ke abstrak. Nah, oke, ada yang lain? Saya C, Pak. Ini yang C ini bukan konkret ke abstrak. Ini maksudnya yang C adalah membuat konkret konsep yang abstrak. Nah, berarti dari abstrak ke konkret. Ya, nah, ini maksudnya dari konkret gitu ya, membuat konkret konsep. Berarti dari abstrak ke konkret itu maksudnya gitu ya, Pak ya? Iya, yang C maksudnya begitu, Bu, yang C. Ya, iya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Betul ya. Membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi sebenarnya peredaran darah itu kan konkret ya, hanya nggak bisa kita tunjukkan langsung, karena ada, cuma itu abstrak kalau dilihat dari gambar saja. Siswa bisa merasakan, tapi siswa tidak bisa mengkonkretkan, maka pakai video. Ya, kalau yang B, menampilkan objek yang sulit diamati itu lebih cenderung ketika benda-benda yang kecil. Nah, benda-benda yang kecil kalau yang B sulit diamati itu misalkan tungau atau virus misalkan. Nah, kalau yang D, objek yang tidak bisa diamati dengan mata telanjang misalkan bintang ya. Dari bintang kemudian ya bakteri ya. Kalau yang E berbahaya, misalkan hewan-hewan, nggak mungkin kita langsung bawa hewan singa ke kelas kan, berbahaya. Atau api, membuat api unggun, ya, bisa pakai video atau gambar saja. Kalau ini lebih cenderung ke abstrak, ke konkret, cuma bahasanya dibalik nih, membuat konkret konsep yang abstrak, ya, dibalik. Ya, tujuannya untuk mengecoh. Ya. Oke, berikutnya nomor 27. Ini apa lagi? Strategi ya, atau model. Jadi Bapak Ibu jangan bingung ketika ada penggunaan istilah strategi, ya, hampir sama dengan model. Ya. Jadi kalau ada istilah model dan strategi itu sama. Yang beda nanti adalah metode. Ya, metode. Ini terkait strategi. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran apa ini? Project. Problem based learning. Oke, ada project, ada problem. Ini yang mana kira-kira?
Kata kuncinya apa? Bapak Karena Ibu? memberikan Salah. sebagai langkah awal. Salah. Memunculkan pertanyaan. Oke. Memunculkan pertanyaan. Baiklah. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif. Ya. Kemudian mengintegrasikan berbagai subjek. Nah, kata kuncinya di situ. Mengintegrasikan berbagai subjek kurikulum. Problem atau project? Problem. Problem. Oke, kita lihat. Project. Salah deh. Wah, Project dan problem Bisa itu Pak. Problem. sama-sama di awal pasti diawali dengan masalah. Terus bedanya? Bedanya tadi mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Misalkan project based learning. Nah, project based learning itu di dalamnya ada problem based learning, Bapak Ibu. Nah, jadi problem based learning itu bagian dari project based learning. Iya. Bedanya apa? Ada Bedanya ya. Bedanya. Nah, ada yang belum di mute. Ya, saya mute kalau belum di mute ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Oke. Kalau project diawali dari problem. Project itu nanti akan mengintegrasikan dengan beberapa subjek. Misalkan di dalam project itu siswa ada luarannya. Nah, ada luarannya. Kalau problem base itu tidak ada luarannya. Ya, problem base itu nanti siswa hanya membuat rancangan pemecahan masalahnya, membuat konsep pemecahan masalahnya. Tapi kalau nanti problem itu akan dinaikkan menjadi project, bisa jadi pembelajaran tidak cukup sehari. Ya, karena project itu project based learning itu ya paling tidak minimal satu subtema lah, tidak bisa satu pembelajaran. Nah, jadi dalam satu subtema itu nanti akan ditemui ketika di IPA bagaimana, ketika di IPS bagaimana, ketika di bahasa Indonesia bagaimana, kemudian dijadikan satu menjadi sebuah produk, ya, menjadikan sebuah bisa produk, bisa kegiatan. Produk misalkan ada masalah nih di sekolah kita, di sekitar lingkungan sekolah kita, selokannya bau misalkan, selokan sepanjang jalan ke sekolah bau. Kira-kira apa yang akan diintegrasikan di situ? Ada IPS-nya, ada IPA-nya. Apa yang menyebabkan bau? Bakteri. Lalu ada bahasa Indonesia dan seninya. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Kita buat poster tentang menjaga kebersihan, kemudian ditempelkan di sekitar selokan itu. Proyeknya apa? Ada PPKN-nya, kerja bakti membersihkan selokan itu. Nah, itu bedanya. Ya, kalau problem base hanya sampai ke rancangan pemecahan saja, tidak mengintegrasikan berbagai subjek. Tapi kalau project tadi mengintegrasikan, ada PPKN-nya, gotong royong membersihkan selokan, ada bahasa Indonesia dan seninya, membuat poster untuk jangan buang sampah sembarangan, ada IPA-nya, mempelajari apa sih yang membuat selokan itu berbau busuk, nah, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu ya, bedanya di situ. Jadi project itu lebih luas. Di dalam project ada problem based learning, ada juga discovery learning dan juga inquiry. Jadi project itu gabungan, ya, gabungan dari beberapa model pembelajaran. Oke, itu terkait nomor 27 ya. Kata kuncinya mengintegrasikan berbagai subjek dalam kurikulum. Nomor 28. Oke, sama ini ya, ini terkait model lagi dan strategi. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas sehingga memunculkan berbagai macam alternatif pendapat. Nah, ini apa ini kira-kira? Oke, kooperatif.
Kooperatif, ya jangan terkecoh dengan kelompok Bapak Ibu ya. Tapi boleh jadi, mungkin jawabannya kooperatif. Ada yang lain yang ingin menjawab? Ya, apalagi nih? Ada yang jawab project lagi? Atau problem lagi? C. Discovery. Oke, bisa. Jadi discovery, ini kita lihat kata kuncinya ya. Ada lagi? Ada yang jawab A atau E? Nggak ada. Problem based learning. Oke. Betul ya jawabannya. Kenapa problem based learning? Kata kuncinya apa di sini kira-kira? Betul, ada kelompoknya. Ya, mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas. Ada suara desek-desek. Kelompok. Semuanya bisa berkelompok. Project bisa kelompok, inquiry bisa kelompok, discovery bisa kelompok, apalagi kooperatif, problem based juga bisa kelompok. Nah, jadi jangan terkecoh dengan kelompok. Lalu mengungkapkan pendapat dan tanggapan terhadap skenario secara bebas. Nah, di sini berarti ada apa di balik ide dan pendapat? Ada masalah yang diungkap oleh guru. Ada masalah yang diungkapkan. Misalkan tadi ada masalah nih, selokan sepanjang jalan menuju sekolah itu bau. Kira-kira kenapa bisa bau? Nah, maka siswa akan berpendapat bebas. Banyak sampah Bu, banyak lalat, kemudian banyak makanan yang dibuang dan seterusnya, jarang dibersihkan. Jadi muncul pendapat-pendapat siswa akan mengungkapkan pendapatnya terkait masalah tadi. Lalu kemudian akan muncul berbagai alternatif pendapat. Nah, alternatif pendapat ini artinya adalah solusi, ya, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam solusi atau alternatif pendapat. Caranya bagaimana supaya nggak bau? Ya, bersihkan, ya, kemudian gotong royong, kemudian ditulisi. Mungkin ada yang menjawab sosialisasi kepada masyarakat sekitar, ada yang menjawab diberi tempat sampah Bu di sekitar situ. Nah, problem based learning. Kalau dilaksanakan jadinya project based learning. Nah, kalau dilaksanakan ya. Kalau masih pendapat, masih skema, itu masih problem based learning. Oke. Berikutnya kita maju ke nomor 29. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Ini pasti Bapak Ibu pernah ya sebelum COVID ya. Namun sampai di lembaga tersebut belum ada orang, belum ada petugas, belum ada narasumber. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut adalah Masa terbatas di ruang kelas. Oke, kita lihat dulu kasusnya. Kasusnya ini yang jadi masalah apakah kira-kira? untuk mengkosongkan waktu. Kosongan waktu. Belum ada narasumber. Belum ada petugas. Oke. B, jawabannya B. Belum Hanya ada dimiliki pendidik. B, Iya, Pak. B, Pak, yang B. Ya. Karena untuk Oke, oke. Sumbernya hanya dimiliki oleh pendidik. Iya, berarti jawabannya apa? B. B. Ya. Pak. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Karena apa? Cuma ada guru di situ. Nah iya makanya. Jadi sumber belajar jawabannya hanya yang dimiliki guru. Ya, dimiliki. oke, makasih. Yes. Oh, yes. Kalau yang E itu kan itu sudah masuk ke dalam situ ya, sudah masuk ke dalam ceritanya ya, sudah masuk ke dalam kasusnya. Tinggal alasannya nggak ada yang lain, ada cuma guru aja. Ya.
Ya udah, nanti B. Oke, nomor 30. Wah, ini nih, mumet ini, angka-angka seperti ini. Model project based learning. Monggo silakan. Project based learning sambil diingat-ingat, sambil meraba-raba lagi. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Kalau A tadi sudah urut Bu ya, nggak perlu menemukan lagi. Iya, sudah urut Pak itu. Yang benar. C. Oke, ada yang A, ada yang C, ini menarik ya. Kalau yang C itu bedanya apa sih? 3 dan 2-nya ya kebalik. Menyusun jadwal dulu atau mendesain perencanaan dulu? Menyusun jadwal dulu atau mendesain kegiatan dulu? Mendesain dulu. Nanti menyusun. Mendesain dulu baru dijadwalkan ya. Ini jawabannya adalah ya. Oke. Nah, kalau belum ada desainnya, mau menjadwalkan apa? Nah, kalau sudah desainnya kan hari pertama kita meninjau selokan. Nah, hari kedua kita membuat dan seterusnya sampai selesai, baru dijadwalkan. Oke, kalau menemukan soal seperti ini sebenarnya patokannya gampang Bapak Ibu ya. Kalau project atau problem pasti awal depannya diawali dengan kasus, ya, pertanyaan mendasar atau masalah. Pertanyaan dari masalah. Yang terakhir baru mengevaluasi. Jadi sudah pasti ini 1 dan 6. Nah, nomor D ini dihapus. D. C juga dihapus ya, karena jadwal dan desain mendahului jadwal. Nah, ini sudah enak, sudah urut ya. Ini hafalan, soalnya sih hafalan, itu tidak bisa kita nalar ya, ini hafalan. Berikutnya lagi kayaknya ini. Oke, lagi. Perhatikan langkah kegiatan 1, 2, 3, 4. Jika langkah problem based learning lah, tadi baru saya sampaikan ya. Kira-kira jawabannya apa ini Pak? E. 2, 1, 3, 4. Pak. 2. Orientasi, kemudian mengorganisasi, membimbing, mengembangkan hasil karya. Penyajian karya. Kenapa tidak C ya Bu ya? Kenapa E Bu ya? Ya, kalau pertama pasti mengorientasi dulu sama semuanya ya. Berarti jawaban A, B, dan D kita hilangkan. Karena di awal tadi sudah sampaikan pasti ada masalah. Kalau nggak masalah, pertanyaan. Kemudian yang kedua, D, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri. Nah, dibimbing penyelidikan dulu, baru kemudian diorganisasi. Organisasi itu artinya merancang hasil penyelidikannya, baru kemudian menyajikan karya. Ini memang urutannya hafalan sebenarnya, hafalan ya. Silakan Bapak Ibu cek lagi. Di foto juga, nanti saya sampaikan kok ini kok filenya. Ini hafalan, problem based learning. Ada lagi masih langkah-langkah ini ya, tapi ini beda, bukan mengurutkan. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena dan hasil pengamatan ditulis, kemudian disusun menjadi laporan, kemudian didiskusikan. Kemudian yang ditanyakan adalah
strategi itu apa? Nah, strategi yang pada soal ini strategi apa ini? Gimana? A? Ada yang jawab A? Discovery. Discovery. Oke, ada yang lain? Mohon maaf Bapak tadi yang suaranya Pak siapa tadi? Zaini ya, suaranya kurang jelas. Ini terlalu jauh dengan laptopnya. Sebenarnya sinyalnya bagus mungkin. Kita lihat jawabannya, discovery gitu ya. Mengamati fenomena, mengamati, ditulis, disusun menjadi laporan, serta diskusikan bersama dengan guru. Kalau yang ini apa ini ya? Seorang guru membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Nah, ini juga urutan ini ya. Model kooperatif ini, oke. Kita gampang ini Pak Ibu ya. Yang perlu dihilangkan kira-kira jawaban yang mana dulu ini? DC, yang dihilangkan DC. Oke, itu kita abaikan. Lalu setelah orientasi ngapain dulu? Kerja kelompok. Ya, sudah pasti jawabannya berarti? A. Nah, jawabannya ya. Yang terakhir penghargaan kelompok. Oke. 34. KKM. Aduh, ini masuk KKM. Sudah lagi berarti masuk apa ya? Kriteria kekerasan belajar minimal rata-rata setiap unsur dari kriteria tersebut. Untuk pertanyaannya adalah faktor apa yang digunakan dalam menentukan KKM? Nah, kalau ini hafalan juga. E. Faktor apa? E. Pak. D. D. Nah, ini hafalan ya. Kompleksitas daya dukung interaksi siswa. Kompleksitas daya dukung interaksi siswa. KKM ya kuwi D. Iya, betul ya. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Ini sudah daya dukung dan intake siswa. Oke, ini juga sudah saya bahas di YouTube saya. Ini kalau mau belajar lebih lanjut bisa ke channel YouTube saya Bu ya, terkait KKN ini. Oke, 35. Channel YouTube-nya apa, Pak? Channel YouTube-nya Tekno Education. Saya tuliskan nanti barangkali ada yang ingin mengunjungi ya. Oh iya, Pak. Itu lebih ke ini ya. Dicat, Pak. Dicat kurang satu huruf. Nggak bisa. Oh, ini bisa. Sebentar, error ini. Ini sudah. Tekno Education. Lebih banyak pembahasan terkait pedagogi, terkait pembuatan instrumen dan seterusnya. Oke, nomor 35. Seorang guru harus menentukan kriteria kelulusan minimal KKM. Fungsi dari KKM kecuali A. Oke, ada yang lain? Fungsi KKM. A tadi ya, jawab A sebagai acuan siswa dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Oke. Ini kecuali. Kecuali. Yang apa masuk itu Juga. Iya. Apa tadi ada yang terakhir tadi? Iya. Iya ini ya. Ya ini yang paling tidak masuk. Ini bukan fungsi, ini fungsi untuk akreditasi nanti ya. Kata sekolah. Betul, D jawabannya untuk bahan sekolah dan administrasi sekolah. Yang lain ini betul fungsinya acuan, ya, target satuan pendidikan, bagian komponen evaluasi, kegiatan pengambilan keputusan. Yang D saja yang sifatnya administratif. Kecuali. Oke. Guru melakukan penilaian perilaku. Nah, maka instrumennya apa kalau ingin menilai perilaku?
Observasi pedoman. Observasi. Pedoman observasi, gampang sekali ya, Pak Ibu, betul. Ya. 37. Setiap di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari oleh guru? D. D. IPK. Indikator pencapaian kompetensi. Yang D, Pak. D. Yang D, ya. IPK-nya. Oh ya, betul sekali. Ya, tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Guru menyusun dari KD kemudian menjadi IPK. Nah, IPK itu ini akan disusun menjadi indikator soal. Nah, dari indikator soal akan disusun menjadi kisi-kisi soal. Dari kisi-kisi baru kemudian menjadi soal. Nah, gitu ya. Berikutnya 38. 30. Upaya merancang pengayaan ini. Tadi sudah diskusikan di depan ya, pengayaan. Bagi siswa yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan berikut. Yang mana? Yang mana pengayaan Bapak Ibu? Yang mana ini pengayaan nih? D. D. C. E. Berikan materi Pengayaan ya. Kita lihat. Pengayaan jawabannya ya diberikan materi lebih tinggi tingkatannya. Karena materi, kenapa tidak C? Kenapa tidak C? Ya, karena C itu hanya sumber bacaan saja. Sedangkan E materi bahan ajar. Ya, materi bahan ajar tidak hanya bacaan ya. Bisa jadi video, bisa jadi gambar, ya, bisa jadi bacaan, jadi lebih luas. Kemudian mengajarkan soal yang sifatnya lebih tinggi kesulitannya. Oke, karena ini pengayaan ya, bukan remedial. Kalau remedial kan dengan kesulitan yang sama. Oke, berikutnya 39. Hampir selesai. Sudah jam berapa ya? Jam 3 kurang. Dalam kegiatan otentik, penilaian otentik, banyak model yang digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut contoh penilaian kinerja. Penilaian kinerja. Kinerja? Pak. Bukan proyek. Kita lihat. Jawabannya adalah kinerja. Ya, betul Bapak Ibu ya, karena mendemonstrasikan. Evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan sehingga remedi. Nah, tadi pengayaan, sekarang remedi. Pertanyaannya, dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaiannya di bawah ketuntasan adalah di kegiatan remedi itu seperti apa ini ditanyakan. E, Pak. C. D, Pak. C. Oke, yang A misalkan proses pembelajaran remedi, proses belajar mengajar biasa. Masih salah ya yang A ya. Remedi biasa. Yang E, agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Ya betul, tujuannya itu ya. Tujuannya itu. Cuma yang ditanyakan adalah apa itu kan ini? untuk anak siswa. Untuk siswa ya.
Jawabannya adalah iya, kan untuk siswa ya Bu ya. Yes. Ya, untuk siswa, betul tadi ya. Kata kuncinya siswa, bagi siswa ya. Bukan sekolah. Ini otomatis kalau siswa sekolah nanti ya siswanya meningkat, siswanya sekolah pasti meningkat ya. Oke, berikutnya nomor 40 ini hampir selesai, hampir asar. Di tempat saya hampir asar, di tempat Bapak Ibu bagaimana? Jam berapa? Belum. Masih kurang Kalau di Aceh 2 jam lagi, Pak. 12 menit lagi, Pak. 14 menit lagi ya. Oke, nggak apa-apa. 41. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi lagi ya, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang remedial adalah D. B. B dan D. A, Oke. Pak. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. Oke, bisa jadi. Yang B, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Oke. Kayaknya betul semua ya jawabannya ini ya. Kita lihat jawabannya yang betul adalah D, menggunakan rancangan pembelajaran baru ya. Ya, pembelajaran baru yang berbeda. Karena apa? Nah, bisa jadi. Nah, tadi remedi itu kan macam-macam apa ya remedi ya. Remedi itu bisa jadi siswanya yang tidak mampu. Pertama. Kedua, bisa jadi materinya terlalu susah. Ya, yang ketiga, gurunya. Maka harus ada rancangan pembelajaran baru. Ya, yang tadinya mungkin terlalu banyak kegiatan diskusi dan dikurangi. Oh, ternyata kalau kebanyakan diskusi nggak bagus. Ada siswa yang tidak bisa mengikuti, diganti ceramah misalkan. Dirancang lagi, dirancang ulang. Jadi remedi itu kegiatannya berbeda ya, dengan pembelajaran biasa. Oke, jadi penekanannya adalah pada perbedaan dengan rancangan yang sudah ada sebelumnya dengan rancangan pembelajaran biasa. Oke, tidak hanya langsung tes ulang ya, karena ini remedi bukan retest. Kalau retest kan tes lagi tanpa ada remedial. Jadi diberi pelajaran dulu, dirancang pembelajaran dulu, baru kemudian dites lagi. Nomor 42. Nah, ini penilaian. Portofolio. Maka penilaian portofolio. Seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran. Maka penilaian portofolio yang dapat dilaksanakan dengan cara apa? Portofolio tak kumpul pada hasil Kumpul lembar jawaban. Apalagi? Yang D, Pak. D, mengumpulkan hasil kerja. Oke. Kita lihat jawabannya tadi. Ya. Tidak hanya mengumpulkan saja, ya, tapi juga memberikan masukan. Ada feedback di situ, ada feedbacknya. Ya, tidak hanya mengumpulkan tugas saja, tapi juga ada feedback. Oke, portofolio. Ini kalau Bapak Ibu hanya mengumpulkan tugas saja, tidak ada feedbacknya, berarti bukan portofolio. Nah, itu ya. Portofolio ada feedbacknya. Oke, nomor 43. Ini pengayaan dan remedial. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, dari 30 siswa yang tuntas 15, sedangkan yang tidak tuntas 15, yang tuntas 15. Nah, yang ditanyakan kegiatan pengayaan. Nah, caranya bagaimana nih pengayaannya? Oh, itu jawab.
Mengadakan pendalaman materi terkait dengan Itu Pak. Oke. Tidak ada yang menjawab D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. karena masih ada siswa yang belum tuntas, Pak. Oke, karena ada mahasiswa yang belum tuntas. Oke. Kita lihat berikutnya, jawabannya. Yang benar adalah A, mengadakan pendalaman materi terkait tadi tersebut. Ya, betul Bapak dan Ibu ya. Alasannya tadi karena masih ada yang belum tuntas memberikan tugas. Terus, oke, Bapak dan Ibu, saya rasa ini akhir dari pertemuan kita.